Albert, aku hanya bisa memberitahumu sebenarnya aku tidak bercerai dengan Ezra. Mengenai hal lainnya, aku tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang itu. Aku harap kamu akan merahasiakan hal ini, jangan pernah mengatakannya kepada siapapun. Kina menghela napas, lalu berkata dengan tak berdaya. Bahkan Albert dengan mudah dapat melihat ada sesuatu di sini. Kakek Okto itu pasti juga memandang masalah ini dengan sikap penuh kecurigaan. Namun, buku cerai itu didapatkannya dari bantuan teman Ezra yang bekerja di Biro Urusan Sipil. Meskipun kakek Okto mungkin akan curiga, tapi buku cerai itu memang asli. Tapi jika kakek Okto sampai tahu kalau dia dan Ezra memalsukan perceraian, itu pasti akan merepotkan. Saat tahu kalau dia tidak bercerai sungguhan, Albert pun langsung lega, tenang saja, aku tidak tahu apa-apa pokoknya. Sekarang Kina sedang hamil, dan kakek Okto sangat marah kepada Kina karena kematian Ezikra. Mungkin ini hanyalah strategi dan rencana dari tuan muda kedua yang tidak hanya akan menghibur kakek Okto, tapi juga membuat Kina bisa tenang merawat kandungannya. Nanti setelah anak ini lahir, mungkin saja kakek Okto langsung gembira, lalu kemarahan dan dendamnya menghilang begitu saja. Begitu tiba di rumah sakit dan baru saja selesai periksa kandungan, Kina menerima telepon dari kakek Okto. Nada bicaranya sangat arogan dan dominan, memerintahkan Kina untuk segera datang ke sana. Setelah Albert menunggu dia menutup teleponnya, dia berkata dengan marah, "Kamu sudah bercerai dengan tuan muda kedua, untuk apa lagi kamu harus datang menemui kakek tua itu? Tidak usah pergi." Saat itu jelas-jelas Ezikra yang menculik Kina ke Jepang. Bahkan resepsi pernikahan sampai harus dibatalkan, dan Kina hampir saja tidak sadarkan diri. Tapi pada akhirnya, Ezikra meninggal, tapi kakek tua bodoh itu bisa-bisanya malah marah tidak karuan kepada Kina. Ini benar-benar membuatnya marah sekali. Aku sekarang mengandung anak dari keluarga Okto, kakek tidak akan mungkin melakukan sesuatu padaku. Lagi pula, aku juga tidak ada apa-apa, hanya pergi untuk melihat apa yang ingin dikatakan oleh kakek. Kata Kina dengan santai, walaupun masalah mengenai kakek Okto yang memaksanya bercerai dengan Ezra ini adalah hal yang membuat orang marah. Tapi mungkin saja masalah Ezikra membuat kakek tidak bisa melampiaskan emosinya kemanapun. Oleh karena itu dia melampiaskan kemarahan padanya. Dia dan Ezra ingin menjalani hidup mereka bersama seumur hidup, dan tidak ingin membuat hubungan jadi terlalu kaku. Jika membuat kakek Okto memandangnya sebagai musuh, maka itu pasti akan menyulitkan Ezra yang terjebak di tengah-tengah. Albert akhirnya tidak bisa membujuknya, hanya bisa menahan marahnya dan mengantarkannya ke rumah sakit tempat kakek Okto berada. Kina membeli beberapa buah favorit kakek Okto, camilan ringan dan kue saat di perjalanan menuju rumah sakit. Di dalam bangsal, pembantu yang merawat kakek Okto melihat Kina masuk ke dalam bangsal. Dia langsung membungkukkan tubuhnya dan keluar dari bangsal sekalian menutup pintu ruangan. Kina menaruh hadiah yang dibawanya di atas meja di sampingnya, lalu dia duduk di kursi. "Hari ini kamu periksa kandungan, bagaimana keadaan bayinya?" Kakek Okto meliriknya lalu bertanya dengan nada dingin. Sebenarnya, dia sangat tahu jelas mengenai hasil dari pemeriksaan kandungan Kina. Bahkan dia juga sudah tahu kelamin dari bayi itu. Kina merasakan ada yang aneh. Apa jangan-jangan kakek mengirim orang untuk mengawasinya? Saat memikirkan ada kemungkinan ini, dia pun langsung waspada dalam hati. Iya, bayi ini sudah hampir berumur 4 bulan. Perkembangannya sangat baik dan sehat. Selama mengikuti tindakan pencegahan dan anjuran yang diberitahukan dokter, maka tidak akan ada masalah besar apapun. Dia agak menundukkan matanya dan menjawab dengan hati-hati. "Aku dengar, kamu sudah mulai kencan buta dengan seseorang beberapa hari yang lalu?" Kakek Okto memicingkan matanya, tatapan matanya begitu tajam mengawasi Kina. Dia berkata dengan nada bicara agak tidak senang. "Walaupun cucu keduaku itu memintaku untuk tidak mencari atau menemuimu di masa-masa kamu hamil ini. Namun aku harus memberitahumu lebih awal,
kamu harus tahu kalau aku tidak akan mengizinkan darah daging dari keluarga Okto memanggil orang lain dengan sebutan ayah. Jadi, nanti kalau anak ini sudah lahir, keluarga Okto akan membawa anak ini pulang dan akan membesarkannya. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukan buruk atau merugikan kamu yang sudah melahirkan keturunan keluarga Okto. Dia dulu masih curiga dan ragu atas perceraian mereka berdua. Tapi setelah tahu Tuan Libra dari keluarga Libra tahu Kina bercerai, dia langsung mengatur kencan buta dan perjodohan Kina dengan Edward. Kecurigaan dan keraguannya begitu saja menghilang, masih sedang mengandung anak keluarga Okto. Tapi wanita ini sudah mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Hanya cucu laki-lakinya yang bodoh itu yang masih saja keras kepala dan tak menyerah kepada Kina. Kina mengeratkan kedua tangannya yang ditaruhnya di lutut, merapatkan bibirnya dan tak bicara. Dia tadi hanya sekedar curiga, tapi sekarang dia benar-benar yakin kalau kakek Okto mengirim orang untuk mengawasinya. Kakek Okto masih ingin mengatakan sesuatu, tapi saat kata-katanya sudah di ujung lidah, dia menelannya kembali. Dia melihat ke jam, lalu memerintahkan, cepat pergi beli makan siang lalu segera kembali ke sini. Restoran Seven nomor 202-8 di Jalan Tosi, tidak mengatakan dengan rinci, makan siang apa yang ingin dia beli. Baik, Kina dengan cepat berdiri, lalu bergegas membungkuk memberi hormat padanya, lalu pergi meninggalkan bangsal itu tanpa menoleh sedikitpun. Kina berjalan di koridor panjang rumah sakit, menghela napas panjang. Tekanannya sangat besar sekali saat berkomunikasi dengan kakek Okto. Khususnya, aura tekanan kuat dan berat yang berumur yang dikeluarkan dari seluruh tubuh kakek Okto yang membuat Kina serasa sulit bernapas. Saat memikirkan nanti setelah pulang dari membeli makan siang, dia harus bertemu lagi dengan wajah kakek Okto yang serius dan menakutkan itu, tanpa sadar wajah mungilnya mengerutkan kening. Di tempat parkir terbuka rumah sakit, Albert sedang duduk di dalam mobil. Dia melihat Kina berjalan keluar dari rumah sakit. Dia pun perlahan-lahan mengemudikan mobil ke sampingnya. Melihat ada yang aneh dari raut wajahnya, dia pun bertanya dengan terus terang, apa yang dikatakan oleh kakek tua busuk itu? Tidak ada, aku hanya mau membelikan makan siang untuk kakek. Jawab Kina dengan tenang, bukannya ada pembantu yang melayaninya? Kamu ini sedang mengandung anak dari keluarga Okto, kakek tua itu malah tega memperbudakmu. Kata Albert dengan dingin, dia sama sekali tidak suka dan tidak setuju dengan cara kakek Okto ini. Kina tersenyum santai lalu duduk masuk ke dalam mobil, dia memberikan alamat restoran kepadanya. Restoran Seven, kakak Ezra, aku dengar kamu bercerai? Ryuko menopang sikunya di atas meja, ke-10 jari rampingnya terpaut satu dengan yang lain, menundukkan dagunya sedikit, dengan riasan mata yang indah diiringi jejak cinta menatap pria yang duduk di seberangnya. Mereka berdua pertama kalinya tidak memesan ruang untuk makan. Dan memilih tempat duduk pojok di dekat jendela, itu juga tak ada hubungannya dengan Nona Schiller. Wajah tampan Ezra dingin dan kaku, dan dia berkata dengan suara yang sedingin es. Tentu saja ada hubungannya. Ryuko agak mengangkat bibir merahnya, lalu merendahkan suaranya dan berkata dengan suara tajam, darah daging dari keluarga Schiller hanya tersisa aku saja. Jika aku menikah dengan kakak Ezra, maka di masa depan akan mendapatkan seluruh milik keluarga Schiller. Walaupun ayah tidak ikut politik, tapi masih cukup berpengaruh di dunia politik. Kedepannya, tidak akan menjadi masalah untuk membantu kakak Ezra untuk duduk di posisi Panglima Militer kota Leicester. Dan yang paling penting, aku bisa membantu kakak Ezra untuk menghancurkan Nelson bandar besar narkoba ini, dan membantu membalaskan dendam untuk kakak tertua dan keponakanmu. Ezra merapatkan bibir tipisnya, tubuhnya yang dibungkus pakaian pun menegang. Mata dinginnya memicing, dan melintas cahaya dingin di dasar matanya. Ryuko tahu kalau ledakan besar di Jepang bukanlah kecelakaan. Ini hal yang tak mengherankan, yang paling penting adalah dia tahu kalau kematian Ezra adalah perbuatan Nelson. Belum juga Ezra menjawab, pelayan sudah datang menyajikan hidangan. Ryuko melirik Ezra,
dia sudah cukup yakin dalam hatinya kalau Ezra pasti akhirnya akan setuju menikah dengannya. Tidak demi yang lain, tapi demi balas dendam untuk kakak tetuanya dan Ezikra. Tempat parkir di depan restoran Seven sudah penuh mobil. Mobil Albert hanya bisa diparkir di pinggir jalan sebentar. Setelah melihat Kina turun dari mobil, Albert bertanya dengan cemas, "Kina, apa kamu yakin tidak perlu aku temani masuk ke dalam?" "Tidak usah, tidak ada parkiran di dekat sini. Jika kamu memarkirkan mobilmu di sini, lalu nanti malah didenda karena pelanggaran aturan parkir sembarangan, itu akan buruk. Albert, kamu berkeliling dulu saja. Nanti setelah aku sudah selesai membeli makan siang, aku akan meneleponmu." Kina menggelengkan kepala, tersenyum berterima kasih sambil melambaikan tangan kepada Albert. "Kalau begitu, kamu hati-hati ya." Setelah Albert mengingatkannya, dia perlahan mengendarai mobilnya pergi dari sana. Setelah Kina mengantar mobil Albert pergi dari sana, dia pun berbalik dan berjalan menuju restoran Seven. Dekorasi restorannya elegan dan mewah. Restoran sedang memainkan musik polos yang merdu. Kina baru saja menginjakan kaki masuk ke dalam restoran, sebuah cahaya keemasan tiba-tiba bergoyang di depan matanya. Dia memicingkan mata lalu menundukkan matanya, dan tak terlalu memperdulikan itu. Akhirnya, saat baru berjalan beberapa langkah, cahaya keemasan ini langsung bersinar tepat di wajahnya. Kina agak memicingkan matanya dan melihat ke sumber cahaya itu. Dia melihat Ryuko yang meletakkan cermin kecil itu kembali ke tasnya dengan anggun. Pria yang duduk di seberang Ryuko, punggungnya tampak familiar. Segera setelah itu, dia melihat Ryuko tersenyum pada dirinya dengan senyuman sempurna dan anggun seperti menyapa dalam diam. Kina agak menaikkan alis indahnya, namun dia hanya tersenyum dengan sopan, lalu menganggukkan kepala ke arah Ryuko, dan kemudian pergi untuk memesan makanan. "Kakak Ezra, aku pergi ke toilet dulu ya." Setelah Ryuko selesai bicara ini pada Ezra yang duduk di seberangnya, dia pun langsung berdiri dan berjalan menuju Kina. "Kakak ipar Kina, apa kamu makan sendirian?" Ryuko duduk di kursi seberang Kina, melihatnya yang sedang melihat-lihat menu makanan. Dia tersenyum ringan dan merendahkan suaranya berkata, "Aku sedang makan siang di sana bersama kakak Ezra. Apa kamu mau ikut makan bersama?" Kina melihat ke arah yang ditunjuk oleh Ryuko. Walaupun dari sudut pandang ini, dia hanya bisa melihat sepertiga sisi wajah pria itu, tapi dia sekali lihat langsung mengenali orang yang duduk di seberang tempat duduk Ryuko tadi adalah Ezra. Tubuhnya menegang, raut wajahnya berubah jadi agak pucat. Tangannya yang sedang membalik menu makanan gemetaran. Hari ini adalah hari kerja, bukannya seharusnya dia berada di markas? Dia khawatir akan mengganggu pekerjaannya, sehingga dengan sengaja tidak memberitahunya kalau hari ini adalah hari pemeriksaan kandungannya. Tapi dia sama sekali tidak menyangka dia dan Ryuko malah makan siang bersama di sini. "Kakak ipar Kina, kamu kenapa?" Ryuko menyentuh tangan Kina, bertanya padanya dengan pura-pura perhatian. "Tidak, tidak apa-apa kok, terima kasih undangannya Nona Schiller. Namun, aku hanya pesan makan siang untuk dibawa pulang. Jadi aku tidak bisa makan siang bersama kalian," kata Kina tersenyum menolaknya. Tanpa menunggu Ryuko bicara lagi, dia buru-buru membaca beberapa menu makanan kepada pelayan. Ryuko melengkungkan bibirnya tersenyum, berdiri dan berjalan kembali ke meja makannya semula. Melihat Ryuko pergi, setelah selesai memesan makanan, Kina yang baru saja berpura-pura kuat itu akhirnya bebas juga, hatinya kacau sekali sekarang. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri kalau dia harus percaya kepada Ezra. Dia makan bersama Ryuko, mungkin saja karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Di sisi lain, perhatian Ezra tidak pernah tertuju pada Ryuko. Dia menundukkan kepalanya dan hanya makan tanpa ekspresi apapun. Bahkan saat Ryuko kembali duduk di seberangnya lagi, dia juga tidak mengangkat matanya melihatnya. Jadi, dia sama sekali tidak menyadari adegan bergejolak barusan. Dia mengangkat tangannya dan melihat ke jam tangan, lalu Ezra mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Nada dering ponselnya tiba-tiba berdering.
Ini sangat mengejutkan Kina. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan melihat telepon itu dari Ezra. Dia panik dan entah kenapa langsung menekan tombol mute. Mungkin kebetulan restoran itu sedang memainkan musik polos yang merdu, sehingga nada dering ponselnya tidak menarik perhatian yang lain. Dia dengan segera menoleh dengan gugup melihat ke arah Ezra yang sedang melihat keluar jendela. Seolah tidak menyadari ada dirinya, ini membuatnya diam-diam jadi lega. Ponselnya yang berdering berhenti lagi, lalu beberapa detik kemudian berdering lagi. Dia khawatir Ezra akan menemukannya ada di restoran ini. Tangan Kina buru-buru mematikan ponselnya dan menundukkan kepala serendah mungkin. Saat mendengar suara notifikasi dari ponselnya yang bilang kalau pengguna mematikan ponselnya, Ezra pun mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia beralih menelepon rumah keluarga Libra. Di telepon, suara lembut diiringi senyum Ibu Kina terdengar. "Ezra, ada apa?" Ponsel Kina dalam keadaan mati. "Tolong Bu, minta dia mengangkat telepon dariku," kata Ezra dengan suara dinginnya. "Kina, pergi periksa kandungan pagi hari ini bersama Albert." "Masih belum pulang," kata Ibu Kina disertai nada agak bersalah. Ezra mengerutkan kening, menahan diri lalu berkata, "Oh begitu." Lalu dia menutup teleponnya, memikirkan apa yang Ibu Kina katakan kalau Kina bisa-bisanya malah meminta Albert untuk menemaninya periksa kandungan. Ezra pun mau tidak mau saat ini ingin sekali menangkap dan memukulnya. Dasar wanita ini ingin sekali dipukul. Padahal jelas-jelas sudah janjian kalau tiba hari periksa kandungan, dia akan pergi menemaninya. Tapi akhirnya malah begini, menyembunyikan ini darinya. Kina membayar tagihan makanannya, lalu mengambil makan selang yang sudah dibungkus. Dia pun buru-buru melarikan diri dengan paniknya berjalan menuju pintu masuk restoran. Tapi pada akhirnya, tanpa sengaja dia malah bertabrakan dengan seorang tamu yang berjalan masuk. "Wanita ini, apa kamu buta? Hah? Apa kamu jalan gak pakai mata?" Seorang pria paruh baya tinggi besar yang mengenakan kalung rantai emas yang tebal sedang merangkul wanita muda berparas cantik. Begitu ditabrak Kina, dia langsung berteriak memaki Kina dengan marahnya. Kina langsung ketakutan dan mundur begitu diteriaki. Dia buru-buru minta maaf. "Tuan maaf, aku tidak sengaja." "Kamu kira setelah menabrak, lalu dengan minta maaf dan bilang tidak sengaja, masalah ini selesai begitu saja?" Pria berkalung rantai emas itu melihat Kina yang tampak lemah dan mudah digertak. Demi membuat dirinya terlihat perkasa dan gangs di depan pasangannya, dia pun dengan sengaja melawan Kina. "Sepatu kulit Italia terbaruku ini jadi kotor karena kamu injak. Kamu sekarang juga berlutut dan bersihkan. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir." "Tuan, aku tidak menginjakmu." Kina agak mengerutkan kening melihat pria itu dengan tatapan galak dan cemas. Dia langsung meletakkan kedua tangannya di depan perutnya, lalu mundur beberapa langkah lagi. "Apa kamu ini bilang kalau aku salah menuduhmu? Aku tidak kenal denganmu, tidak ada dendam atau masalah apapun denganmu. Kenapa juga aku harus membuat tuduhan palsu kepadamu?" Pria berkalung rantai itu maju beberapa langkah mendekati Kina, lalu menunjuk sepatunya dan bertanya dengan marah, "Jika kamu tidak mau membersihkan ini, maka jangan harap hari ini kamu bisa keluar dari restoran ini." "Hei tuan, tolong jangan menyulitkan nona muda ini. Aku saja yang akan membersihkan sepatumu itu," kata bibi tukang bersih restoran itu. Dia berjongkok, lalu mau membantu mengelap sepatu pria itu. Pria berkalung rantai emas ini sering datang makan di sini. Konon katanya, kekuasaannya sangat besar dan jahat. Bahkan pemilik restoran ini sampai harus memberi hormat padanya 3 kali. "Terima kasih ya Bu, tapi aku benar-benar tidak menginjaknya, tidak perlu mempedulikannya yang cari masalah padahal tidak ada masalah apapun." Kina memberanikan diri, dia menarik bibi tukang bersih itu, lalu melotot dengan marah kepada pria yang ibih tinggi darinya itu. "Kamu dasar wanita sialan." Pria berkalung rantai emas itu menjadi marah sekali. Dia mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke arah pipi Kina.